Sambil menunggu kita bisa sambil dimulai aja mungkin ya. Oh, baik, Pak. Ya, ini suara Bapak ada ya? Masuk? Ada Pak, masuk Pak. Ada Pak, ada masuk. Oke. Ini seperti biasa hari ini kita pertemuan robotik ya. Seluruh angkatan kelas 10, 11, 12. Oh, mungkin kelas 12 saat ini sedang tidak ada masuk. Jadi hanya kelas 10 dan kelas 11 saja. Sambil menunggu yang lain, sambil Bapak pembukaan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang, selamat berjumpa kembali rekan-rekan semua. Semoga kita masih diberikan kesehatan. Ya, seperti yang kita agendakan hari ini kita ada pertemuan untuk ekstrakurikuler robotik ya. Seperti biasanya, mungkin sebelum masuk ke materi, Bapak ingin sedikit pembinaan terlebih dahulu mungkin ya. Ini boleh mungkin sambil on cam ya, on cam nah gitu ya. Jadi ini Bapak posisi masih di luar. Tapi nggak apa-apa karena di rumah juga komputernya sedang nyala ya. Jadi Bapak ini hanya login, nggak pakai login ya, hanya masuk linknya saja gitu. Baik, sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan anggota dan calon anggota robotik untuk kehadirannya saat ini ya. Ya walaupun mungkin apa ya namanya, ya kita saat ini masih kondisinya seperti ini, tuh ya, masih sempat menyempatkan untuk hadir di Zoom meeting ini gitu ya, Bapak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan setiap minggunya itu pesertanya semakin banyak ya, karena ya Bapak juga mengerti mungkin terkendala kuota dan yang lain sebagainya, tapi mudah-mudahan dengan kita mengorbankan sedikit kuota gitu ya untuk pembelajaran, mudah-mudahan nanti ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat gitu. Ya, sini kita kehadiran pemateri ya, sudah bergabung bersama kita Kang Ahmad. Kemarin kan materinya oleh, sekarang Kang Ahmad akan memberikan materi kepada rekan-rekan semua, khususnya untuk ya kelas 10 dan kelas 11. Bapak ucapkan terima kasih kepada Kang Ahmad yang sudah menyempatkan hadir ya. Kang Ahmad ya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Kang Ahmad nanti sampaikan itu bisa menjadi bermanfaat untuk adik-adik kelas kita ya. Adik-adik kelas kita semua ini. Rekan-rekan kita ya, sesama anggota robotik. Ya, Bapak sudah jadikan Kang Ahmad host ya, jadi bisa share screen kalau mungkin nanti mau share screen. Bapak juga ini sambil memperhatikan dari sini ya, sambil menunggu ini sedang di luar. Oh ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, mungkin untuk selanjutnya Bapak serahkan ke Kang Ahmad sepenuhnya ya, mungkin 1 jam dari sekarang ya Bapak serahkan ke Kang Ahmad. Untuk rekan-rekan Ya anggota, Pak, baik, terima kasih. silakan untuk diperhatikan ya dengan baik apa yang disampaikan oleh Kang Ahmad. Ya, semoga menjadi ilmu baru untuk rekan-rekan semua. Ya, baik, silakan Kang Ahmad, waktu dan tempat Bapak persilahkan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya.
Dan terima kasih juga sudah menyempatkan atau memberi kesempatan saya untuk memberikan materi di akhir pertemuan ini. Baik, saya akan screen dari sekarang. Baik, pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kawan-kawan bisa on cam atau tidak? Baik. Ya, di sini saya akan memberikan sedikit materi untuk robotik di pertemuan yang kedua ini. Kemarin kan sudah Kang Iqbal, sekarang saya insya Allah lah kalau waktunya sempat gitu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan beberapa materi. Yang pertama itu rangkaian seri, rangkaian paralel dalam resistor. Yang kedua gerbang logika, dan yang ketiga itu rangkaian flip-flop. Yang pertama rangkaian seri. Apa itu rangkaian seri? Mungkin sudah ada yang tahu di kelas, mungkin kelas 11 atau kelas 10 udah ada penjelasan atau materi dari kelas. Mungkin ada yang tahu, boleh menjawab. Baik, kalau tidak saya akan lanjutkan. Kita bahas bareng-bareng dan belajar bersama di sini ya. Hubungan rangkaian seri. Yang pertama itu, rangkaian seri itu adalah rangkaian elektronik. Yang dimana rangkaian elektronik merupakan jalur lengkap untuk arus mengalir seperti pada gambar 2.1/1 yang ini. Nah, mengapa disebut rangkaian jalur lengkap untuk arus mengalir? Karena di sini tidak terputus dari plus sampai ke min, atau dari positif sampai ke negatif. Ini resistor 1. Dan gambar 2.1 strip 2 menunjukkan yang tidak lengkap atau terbuka. Mengapa tidak lengkap? Karena ini di sini jalurnya terputus. Arusnya tidak berhubung satu sama lain. Pada rangkaian elektronik akan terdapat satu atau lebih komponen yang disusun seri. Seri itu berderet dari misalnya di sini ada resistor lagi, R1, R2, R3. Jadi berderet satu sama lain. Karena percobaan ini berkaitan dengan resistor, diskusi kita mengenai resistor ini resistor seri, paralel, dan campuran. Ide dasar di rangkaian seri merupakan bahwa hanya satu jalur untuk aliran arus. Yang kedua, catat. Mungkin kawan-kawan bisa mencatat di buku bahwa pada rangkaian terdapat satu jalur arus. Inilah sifat rangkaian seri. Jadi begini, satu deret dari R1, R2, R3. R itu apa sih? R itu resistor. Resistor 1, resistor 2, resistor 3. Ketika komponen dilepas, rangkaian terbuka dan tidak ada arus mengalir. Jadi tidak ada arus untuk mengalir satu sama lain. Jadi tidak terhubung dari resistor 1 ke resistor 2. Jadi tidak ada arus atau tidak ada jalurnya. Mungkin kawan-kawan bisa gambar rangkaian ini di buku. Dan ketika sudah menggambar, kita coba lihat hapus satu, bagaimana itu tidak, apakah itu jalur yang tidak berhubung satu sama lain gitu. Nah, kita lanjut. Kalau sudah menggambar, kalau kalian sudah mencoba, susah deh. Najum. Yang kedua, tahanan total untuk resistor terhubung. Ketika arus listrik mengalir pada rangkaian seri harus melalui tiap resistor yang ada pada jalur. Dua resistor seri akan terlihat memberikan tahanan lebih terhadap arus sebanding. Tiap resistor secara individu, 3 resistor akan memberikan lebih besar perlawanan dibanding kombinasi seri dari luar resistor. Ini merupakan kenyataan tahanan resistor RT. Apa itu RT?
Mungkin ada yang tahu RT itu apa? Rangkaian total. Nah, itu resistor total atau dari rangkaian seri sama dengan jumlah seluruh resistor pada rangkaian. Nah, ini rumus matematikanya ialah RT sama dengan R1 plus R2 plus R3. Jadi ditambah satu sama lain. Untuk sebagai contoh, 3 resistor diberikan 500 ohm. Jadi R1 ditambah R2 tambah R3 itu resistor masing-masingnya 500 ohm. Dan sama dengan 1500, berarti semuanya ini ditambah. Betul nggak? Atau jika R1 sama dengan 220 ohm dan R2 330 ohm, maka totalnya 550 ohm. Nah, untuk rangkuman, sebuah rangkaian, yang pertama nih ya, di dalam rangkaian seri, sebuah rangkaian elektronik merupakan jalur yang lengkap untuk malurinya arus. Ya, rangkaian lengkap tadi sudah dijelaskan ya, tidak ada terputusnya jalur atau tidak terhubungnya jalur. Yang kedua, dalam rangkaian seri hanya terdapat satu jalur untuk arus mengalir. Jadi seperti ini. Jadi satu jalur, jadi dari positif maju ke resistor 1, resistor 2, resistor 3, dan ke negatif. Untuk yang ketiga, apabila salah satu komponen dipindahkan dari rangkaian seri, arus tidak akan mengalir karena rangkaian terbuka. Maksudnya, kalau salah satu kan ini terhubung R1. Kalau kita pindahkan atau kita tidak hubungkan, maka resistor akan terbuka. Nah, jadi kan kalau tidak terbuka itu kan terputus, jadi tidak ada arus ke resistor gitu. Nah, untuk yang keempat, resistansi total dari rangkaian seri sama dengan jumlah seluruh resistansi yang terpasang seri. Jadi semua, nah jumlah resistansi RT yang tadi ya, RT itu perjumlahan dari R1, R2, R3. Nah, seperti itu. Kawan-kawan mungkin di sini sudah menyiapkan buku. Sudah, Kang. Sudah? Nah, kalau begitu coba isi ini, saya kasih waktu 5 menit. Bisa kan? Bisa, Kang, bisa. Ya, ya siap. Kalau sudah, bilang ya. Gimana kawan-kawan? Sudah? Belum, Kang. Ya, baiklah. Baik, kawan itu yang Henry itu, nama Henry udah itu? Sudah, Kang. Oke. Nomor 1, apa isinya? Halo? Bentar, Kang. Belum dihitung, Kang. Belum di ini. Belum. Oke.
Kalau yang cepat, yang menjawabnya saya kasih beng-beng deh. Tapi dari Pak Gilang. Gimana, Bray? Udah, Henry? Itu Kang Anwar, udah Kang Anwar? Kang Anwar gimana? Saya Kang, udah. Itu siapa? Muhammad Anwar? Ya, Ya, gimana? Berapa? 2K. Yang mana? Nomor 1. Nomor 1. Oke, baik. Ya, benar nomor 1, 2K. Yang nomor 2 gimana itu? Kamu bisa nggak? Belum Kang. Baik, Kang. Mungkin untuk pertanyaan bisa ditulis dulu, nanti dijawab di buku kalian dan dikirimlah. Karena mepet waktu, kita mulai lanjutkan lagi ke materi yang selanjutnya ya. Nah, ini resistor dihubungkan paralel. Resistor terhubung paralel. Pada rangkaian ini, paralel terdapat 2 atau lebih jalur untuk aliran arus. Pada gambar 2.2 yang ini ya, memperlihatkan hal tersebut. Catat, di sana jika terdapat satu resistor dicabut di rangkaian, maka jalur untuk arus tetap ada melalui resistor yang tersisa. Jadi, ketika kalian mencabut R1, RT tetap ada, nilai resistor totalnya tetap ada, karena masing-masing gitu ya ini. Dari R1, R2, R3 tidak berderet satu sama lain, jadi jalurnya masih ada yang lain gitu. Nah, oke, mungkin itu intinya, dan kita lanjut lagi. Nah, tadi ini ya, tekanan total dari resistor paralel sangat wajar untuk mengasumsikan bahwa lebih banyak arus dapat mengalir dari baterai saat jumlah jalur adalah banyak dibanding satu jalur saja. Sekarang, jika arus lebih banyak mengalir dari sumber di mana merupakan penyebelahan tiap cabang, di tiap cabang itu ada penyebelahan-penyebelahannya gitu. Secara jelas, perlawanan total resistansi kepada aliran arus akan lebih kecil gitu. Tekanan total untuk aliran arus dari sumber tegangan akan berkurang ketika jumlah cabang bertambah. Secara nyata, R total adalah lebih kecil dari R terkecil yang ada di rangkaian paralel. Hal ini akan kita perdalam lagi dalam percobaan kalau kita temu nanti ya. Oke, lanjut. Secara matematis, rumus untuk menghitung R total di rangkaian paralel ialah 1 per RT sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus R1 per R3. Dan seterusnya gitu. Mau berapapun itu resistornya. Dalam hubungan paralel jika hanya 2 resistor yang tersambung, maka rumusnya RT sama dengan R1 dikali R2 per R1 plus R2. Jadi yang pertama, hubungan paralel mempunyai lebih dari satu aliran arus. Jadi tidak sama dengan yang tadi seri gitu. Seri kan satu berderet satu aliran gitu. Yang kedua, satu cabang dalam hubungan paralel dapat dilepas tanpa mempengaruhi arus dan tegangan dari cabang yang lain. Jadi tidak mengaruhi kalau misalnya resistor tidak ada satu kalau paralel itu gitu.
hambatan total di rangkaian paralel lebih kecil dari hambatan cabang terkecil karena masing-masing gitu individual dari setiap resistor. Yang keempat, hambatan total di rangkaian paralel dapat dihitung dengan rumus yang tadi kedua ini. Gitu. Nah, ini ada soal lagi, mau ditulis atau mau dikerjakan sekarang? Halo? Ini soal mau ditulis dulu atau mau dikerjakan sekarang? Dikerjakan sekarang aja. Baik, kalau gitu kita lanjut lagi ya. Nanti ditulis, nanti saya kasih soalnya, nanti dikerjakan untuk latihan aja gitu. Nah, ini yang terakhir, rangkaian resistor campuran. Rangkaian campuran merupakan gabungan antara rangkaian seri dan paralel atau sebaliknya. Nilai hambatannya pada rangkaian resistor disebut dengan hambatan pengganti atau hambatan total, sama dengan tadi RT, samalah. Kalau ininya RT gitu lambangnya. Karena gabungan antara RS itu apa? Rangkaian seri, dan RP itu rangkaian paralel. Pada dasarnya terdapat dua buah rangkaian resistor campuran, yaitu rangkaian resistor seri paralel, yang kedua itu rangkaian resistor paralel ke seri. Nah, ini contohnya. Jadi, ini itu kan seri. Kalau ke seri. Ini R2 dan R3 R4 itu paralel, R2 dan R3 itu seri gitu. Jadi ini disebut campuran itu gini, campuran gabungan di antara paralel dan seri. Keduanya terhubung bersama dalam pencampuran seri, sehingga kita dapat menambahkan mereka bersama-sama untuk menghasilkan resistansi antara sama seperti yang kita lakukan dalam resistor seri tadi gitu. Karenanya resistansi yang dihasilkan untuk campuran ini adalah R2 plus R3. Jadi kita serikan dulu ya yang ini. Cara menjawabnya. Jadi 8 ditambah 4 sama dengan 12 kan. Jadi serikan dulu, nanti paralel seri lagi gitu. Jadi kita bisa mengganti kedua resistor R2 dan R3 yang tadi R2 dan R3 digabungkan jadi gini nih. Jika di atas dengan resistor tunggal nilai resistansi 12 ohm. Jadi rangkaian kami ini sekarang memiliki resistor RA. Nah, bentar ya. RA di sini. Nanti kita lanjut lagi. RA itu tadi kan kombinasi yang tadi yang ini ditambah seri ini Dengan menggunakan resistor kami dalam bersama paralel kami dapat mengurangi campuran paralel ini menjadi nilai resistor ekuivalen gitu kan. Dengan R kombi. Nah ini R kombi. Menggunakan rumus untuk dua resistor terhubung paralel sebagai berikut. Nah, ini rumusnya. Kalau mau ditulis boleh. Kalau di screen ya silahkan gitu. Karena kita waktu gitu. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita dapat melihat bahwa dua resistansi yang tersisa R1 dan R kombi. Tadi kan R1 dan R kombi dihubungkan bersama dalam kombinasi campuran seri. Nah, ini seri R1, R kom. Jadi ini seri masuknya. Dan lagi mereka dapat ditambahkan bersama-sama di dalam seri sehingga resistansi total rangkaian antara titik A dan B oleh karena itu diberikan sebagai ini nih A dan B 12 volt. R kombi. Nah, ini rumusnya di sini. Kita bisa tulis nanti ya. Dan resistansi tunggal hanya 12 ohm dapat digunakan untuk mengganti 4 resistor asli yang terhubung bersama di rangkaian asli.
Sekarang dengan menggunakan hukum nilai arus rangkaian I secara sederhana dihitung sebagai arus rangkaian. Kalian sudah pernah belajar cara menghitung arus? Halo? Udah, Kang. Jadi saya mengingatkan saja ya gitu. Hukum nilai rangkaian arus I secara langsung sederhana rangkaian I dengan V dibagi R. V itu apa? Volt. Tegangan. Kalau R? Resistor. Ampere. Ampere. Benar. Nah, jadi gini ya. Volt, kan voltnya 12. R, SSC 12. Jadi kan, mencari itu kan V per R. Jadi, tegangan dibagi resistansi gitu kan. 12 bagi 12 sama dengan 1 ampere. Jadi setiap rangkaian resistif yang rumit, yang terdiri dari beberapa resistor dapat direduksi menjadi rangkaian tunggal sederhana dengan hanya satu resistor yang setara dengan mengganti semua resistor yang dihubungkan bersama secara seri atau paralel menggunakan langkah di atas ini kan. Kita bisa mengambil satu langkah lebih jauh dengan menggunakan hukum Ohm untuk menemukan dua arus cabang. I1 itu kan arus I1 arus 1 dan arus 2 seperti yang ditunjukkan di R1. Sama dengan I dikali R1 mencari tegangan. Rumusnya kan I arus dikali resistansi kan gitu. I1 dikali 6. Mana sih? Nah, ini kan ampernya 1. Jadi resistansinya 6 Rcom. Jadi 1 dikali 6 volt gitu kan. VRA sekarang. VRA R4 sama ya. Yang tadi Rcom yang tadi. Nah, ini. Jadi kita masukkan 12 dikurangi VR1 sama dengan 6 volt. Jadi arus 1 sama dengan 6 volt dibagi RA sama dengan 6 dibagi 12 sama dengan 0,5 ampere atau 500 mA. I2 sama dengan 6 volt dibagi R4 sama dengan 6 dibagi 12 sama dengan 0,5, jadi sama gitu. Karena nilai resistif dari dua cabang yang sama di 12 ohm. Dua arus cabang 1 dan arus 2 juga sama pada 0,5 ampere atau 500 mA. Oleh karena itu, ini memberikan arus supply total. Arus totalnya tuh 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 1 ampere seperti yang dihitung di atas. Kadang-kadang lebih mudah dengan campuran resistor kompleks dan jaringan resistif untuk membuat sketsa menggambar ulang rangkaian baru setelah perubahan ini dibuat. Karena ini membantu sebagai alat bantu visual untuk matematikanya, untuk menghitungnya gitu. Kalau kita mau lebih lanjut, kita mempraktekannya nanti kita di sekolah gitu, kalau ada waktu. Baik, kita lanjut ke gerbang logika. Di sini ada kelas 11. Ada, Kak. Nah, kalian udah belajar gerbang logika? Apa kalian sudah belajar gerbang logika? Yang kelas 11? Belum, Kang. Masa kelas 1 udah ada yang pernah belajar gerbang logika? Belum, Kang. Baiklah, di sini Akang gitu ya. Sih kita masih satu umuran lah di robotik gitu, rekan-rekan gitu. Di sini akan memperkenalkan lah sedikit gitu ya tentang gerbang logika. Apa sih itu gerbang logika?
dan ya poin-poin pentingnya aja gitu buat kalian nanti dipelajari lagi di sekolah gitu kan. Gerbang logika, dasar pembentuk dalam sistem digital, beroperasi dalam bilangan biner, gerbang logika biner. Apa sih bilangan biner, Cenah Kang? Bilangan biner teh menggunakan dua buah nilai yaitu 0 dan 1. Nantilah ada di pembahasan program gitu. Bilangan biner, oktal, hexa, dan lain-lain gitu. Logika biner yang digunakan dalam sistem digital yaitu yang pertama, logika biner positif, logika tinggi ditandai dengan nilai 1, high itu 1 kalau kita menyalakan saklar gitu kan. Nyala itu 1, kalau 0 itu mati. Gitu. Paham nggak? Paham, Kang. Oke. Dan untuk logika biner negatif kebalikannya gitu. Logika tinggi ditandai dengan 0 dan logika rendah ditandai dengan nilai. Kalau kita kembali lagi ke saklar, mati itu 1 dan high atau nyala itu 0 gitu. Dan pada pembahasan ini kita akan menggunakan logika biner positif gitu. Gerbang logika dasar. Pada sistem digital hanya terdapat 3 buah gerbang logika dasar, yaitu AND, OR, dan gerbang NOT. Di sini ada yang tahu nggak? Apa sih gerbang AND gitu? Pernah mendengar gitu di mana gitu? Apa itu gerbang OR? Gitu? Apa itu gerbang NOT? Oh Kang, saya pernah mendengar nih gitu. Yo siapa? Ada nggak? Kalau belum, mari kita belajar sama-sama lagi dan ingatlah. Kalau yang sudah, mengingatkan saja gitu ya. Berikut ini kita akan membahas ketiga gerbang dasar tersebut. Yang pertama, gerbang logika N. N itu kali. Kalau ininya mah, kalau apa? Penyebelahannya mah gitu kan. Gerbang logika N, gerbang logika dasar yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukkan dengan 1 sinyal keluaran. Berlaku ketentuan, boleh catat nih. Sinyal keluaran akan tinggi jika semua sinyal masukkan tinggi. Nah, kita lihat di tabel kebenaran ya. Ini tabel disebut tabel kebenaran yang ini. A yang ini, B yang ini kan, inputnya 2 ini. A dan B itu disebut input kan. Kalau kita jadi kalau kita jumlahkan gitu ya perkalian gitu. 0 kita masukkan 0A. A kasih 0 nih. Yang B kita kasih 0 juga. Nih. 0 dikali 0 berapa hasilnya? 0 kan? Berarti keluarannya 0 gitu kan. Jadi perkalian lah gitu. Kalian mau masukkan 1 atau masukkan B itu 0 atau A itu 1, ya bebas terserah. Nanti dikalikan lah antara kedua A dan B itu dikalikan ini nih. Gitu. Kita lanjut lagi ya dalam waktu. Gerbang logika N memiliki konsep seperti 2 buah saklar yang dipasangkan secara seri, itu kan seperti tadi kita lihat. Nah, tabel kebenaran ini saklar 1, saklar 2. Ini kan belum ada gitu kan. Kita maju mati. Kalau kita kan tidak memasangkan satu sama lain, kita kan tadi lihat di rangkaian seri. Kalau salah satu tidak terhubung, maka tidak ada hasil gitu kan. Nah, ini pun juga sama gitu. Karena dihubungkannya seri gitu kan. Saklar 1, saklar 2. Kalau satu sama lain tidak ada hubungan, kalau tidak dihubungkan gitu, tidak akan ada hasil. Nah, kita maju. Nah, ini kan 0, 0. Saklar tidak ditekan. Berarti tidak ada stop.
tidak ada arus yang dialirkan gitu kan. Ya 0, 0 dikali 0, 0 kan gitu. Kita kasih saklar 2 ditekan, maka ada hasil 1 hai gitu kan. Dan S1 saklar 1 tidak ditekan, maka tidak ada hasilnya, tidak 1 gitu kan. 0 dikali 1 kan, saklar 1 kan 0, saklar 2 kan 1 gitu kan. 0 dikali 1 0 gitu. Dan ketika saklar 1 sama kayak tadi gitu, kebalikannya sama 0. Dan kalau kita hubungkan keduanya, maka hasilnya 1 gitu. Yang kedua, gerbang logika OR. Gerbang logika OR itu sama dengan ditambah gitu. Kalau kita 1 tambah 1 hasilnya 1 gitu. Nah ini F 1. Kalau di gerbang logika 1 gitu ya. Kalau di matematika ya pasti 2 gitu. Gerbang logika OR, gerbang logika dasar yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan tinggi jika salah satu sinyal masukan tinggi. Nah, jika kita memasukkan A1, maka hasilnya 1 high berarti ya. Kalau misalkan satunya B, berarti hasilnya sama. Kalau 0 A gitu, kalau A 0 gitu sama 1 gitu. Nah, kita lihat tabel kebenarannya. A dikasih 0, B dikasih 0 sama dengan 0. A dikasih 0, B dikasih 1 gitu sama plus gitu ya. Ini 1. Gerbang logika OR memiliki konsep seperti 2 buah saklar yang dipasangkan secara paralel. Nah, kalau tadi kan N seri, sekarang OR itu paralel gitu. Nah, kita lihat ya tabel kebenaran yang OR. Nah, kalau salah satu kan tadi kalau di seri kan, kalau di seri tidak, kalau salah satu tidak terhubung tidak ada hasil gitu kan. Nah, kalau ini masing-masing gitu kan. Nah, karena ini ditambah itu plus. Kalau S1 dikasih 1, hasilnya 1. Nah, ini tabel kebenaran. Nah, ini kan dikasih 0, lampunya kan 0 gitu. Nah, ini yang kedua kan S2 dikasih 1 gitu, hasilnya 1. Yang ketiga S1 jadi kebalikan sama gitu. Kalau kita kasih duanya sama, switches in parallel gitu. Gerbang logika NOT. Nah, kalau gerbang logika NOT ini kebalikan gitu. Gerbang logika dasar yang memiliki sebuah sinyal masukan dan sebuah sinyal keluaran. Jadi ada 1 gitu kan, tadi inputnya ada 2. Kalau ini ada 1 inputnya, kebalikan. Kalau kita kasih 1 di A, hasilnya bakal 0. Kalau kita kasih 0 di A, hasilnya bakal 1 gitu. Gerbang logika NOT memiliki konsep seperti sebuah saklar yang dipasangkan secara paralel dengan lampu dan yang diserikan dengan sebuah resistor. Nah, ini kan dikebalikan, kalau misalnya S1 0 berarti ini 1 gitu. Tuh. Saklar 1 dikasih 0 kan tidak tekan, maka lampu 1 gitu. Kalau saklar 1 lampu 0 gitu. Sekarang gerbang logika bentukan dihasilkan dari susunan gerbang logika dasar, diantaranya ada 4 gitu. Gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR, dan gerbang XNOR. Apa sih? Nah, gitu kan. Gerbang logika NAND yang pertama. Gerbang logika NAND merupakan atau gerbang logika N yang dinotkan gitu.
N kan gini itu lambangnya. Kita kasih not gitu. Bentar. Nah, jadi hasilnya seperti lambangnya gitu. Ini nen, n not, n not, n not. Jadi kan ini n not. Nah, kita lanjut lah. Oh iya, ini tabel kebenarannya. Ketika A 0, B 0, kan N itu dikalikan 0 kali 0, 0. Tapi kebalikan, dibalikan lagi oleh 0 gitu. Jadi 1 hasilnya. Kita kasih A 0 dan B 1 gitu. 0 dikali 1 sama dengan 0. Tapi dibalikan lagi oleh 0. Karena itu kan kebalikan, jadi 1. Kita kasih A yang satunya gitu. B 0 gitu. Nah, dibalikan lagi gitu. Sama gitu, kebalikanlah gitu. Gampang. Sekarang gerbang logika nen. Nen lanjutan ya ini. Beda yang tadi gitu. Gerbang logika nen. Lanjutan gerbang logika yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Berlaku dengan ketentuan sinyal keluaran akan rendah jika semua sinyal masukan tinggi. Jadi kalau misalnya kita salah satunya ada yang rendah gitu atau 0 gitu, maka sinyal sinyal keluarannya akan tinggi gitu. Ketika kalau kita masukkan keduanya tinggi dan tinggi, maka keluaran akan rendah gitu. Nah, ini lihatlah tabel kebenaran di sini gitu ya. Oke. Gerbang logika NOR. Nah, ini not or gitu. Or not sama lah. Ini lambang or gitu. Bentukannya gitu. Dan ini not yang tadi gitu. Kalau A kita kasih 1, B 0, 1 ditambah 0, 1 sama dengan not itu kan F, 0, not gitu kan. Dikembalikan, 1 kebalikannya 0 gitu. Nah, seterusnya sama gitu. Nanti lihat lah. Gitu. Gerbang logika NOR, lanjutan. Gerbang logika NOR, gerbang logika yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Nah ininya. Sinyal keluaran akan rendah jika salah satu atau semua sinyal masukan tinggi. Ketiga. Jadi kalau misal salah satu dikasih 1, maka keluar akan 0 gitu. Kalau misalnya A sama B dikasih 0 atau rendah gitu, keluarannya akan 1 atau tinggi gitu keluarannya gitu outputnya. Gerbang GK XOR. Sinyal keluaran tinggi jika masukan tinggi berubah ganjil. Jadi sama dengan yang kayak tadi yang ini gitu lah. Jika B atau A gitu ya, A dikasih 0, B dikasih 0 sama dengan 0 gitu. Tapi kalau B dikasih 1, A dikasih 0, keluaran akan 1. Ya samalah gitu semuanya gitu. Nanti lihat ya. Gerbang logika XNOR.
Sinyal keluaran rendah jika masukan tinggi berjumlah ganjil. Jadi kebalikan yang tadi. Ini kan XOR. XOR ada not di sininya. Nah, beda kan? Yang namanya juga beda gitu. Itu. Jika gerbang logikan NAND dan NOR terbentuk melalui penambahan gerbang NOT pada output AND maupun NOR, bagaimana gerbang logika XOR dan XNOR terbentuk dari gerbang logika dasar? Kabel N, logika kabel N dibentuk dengan memberikan NOT pada tiap masukan N. Jadi sebelum kita masuk ke N itu, kita kasih dulu NOT gitu. Nah ini jadinya gini gitu. Jadi kalau A misalnya dikasih 0, kebalikannya berarti 1. B misalnya di sini 1, 0. Kebalikan dari not kan 1 gitu. Jadi 1 dikali 1 sama dengan 1 gitu. Tapi kalau misalnya salah satunya ada 0 atau ada 1 gitu. Misalnya A di sini 1, B-nya 0 gitu. K keluarannya 0 gitu. Karena kan 0 dikali 1 ya 0 gitu. Lihat dari tabel kebenaran. Nah, ini itu. Kita lihat ya. A kasih 0. B kasih 0 dengan 1 gitu. Ini sama lah, sama-sama gitulah. Tidak jauh dipelajari lagi. Bubble OR. Bubble OR terbentuk dengan memberikan not pada tiap masukan OR. Jadi kan kalau N dikali. Nah, kalau OR ditambah. Jadi kita balikan dulu sama kayak tadi. A 0. Kita balikan jadi 1. B 0. Dibalikan, dinotkan gitu. Jadi 1. Jadi 1 ditambah 1 di sini. Keluaran 1 gitu. Dilihat dari tabel kebenaran yang gini. Sama lah kayak tadi. Kalau kita kasih A 0 gitu, B 0, F keluarnya 1 gitu. Karena 0 dinotkan jadi 1. B 0 gitu ya. Dinotkan jadi 1. 1 tambah 1, 1 gitu. Ini sama juga. Nah, ini logika positif dan logika negatif gitu definisinya gitu. Logika positif OR gitu. Or logika negatif N keluaran tinggi jika salah satu masukan tinggi. N positifnya logika negatifnya OR keluaran tinggi jika semua masukan tinggi. Logika positif NOR logika negatif NAND definisinya keluaran rendah jika salah satu masukan tinggi. Logika positif NAND dan logika negatif NOR keluaran rendah jika semua masukan tinggi. Nah, mungkin gerbang logika sampai di situ. Mungkin sebelum kita masuk ke rangkaian flip-flop, ada yang mau ditanyakan dulu dari gerbang logika? Yuk, bertanya. Sebelum kita masuk gitu ke rangkaian flip-flop. Kalau tidak, kita masuk ke rangkaian flip-flop ya. Jika rangkaian flip-flop, apa sih rangkaian flip-flop? Nah, gitu kan. Udah ada yang pernah belajar rangkaian flip-flop belum? Belum, Kang. Kalau kelas 11-nya? Udah. Belum. Oke. Saya mau tanya, apa sih rangkaian flip-flop? Rangkaian flip-flop adalah Yuk. Gimana? Siapa tadi yang bicara?
Kalau gitu kita pelajari bareng-bareng gitu ya, belajar, gitu, sharing-sharing. Sebelum kita masuk ke rangkaian piplop, di sini ada IC gerbang logikanya gitu. Yang pertama ada 17 LS 500 gitu kan, banyak gitu. Nah, di sini kan tuh S11. Tadi kan sudah gerbang logika gitu kan. Karena kan di dalam piplop kita mainan logika gitu. Sama kayak tadi gitu. Ini IC-nya. Nah, ini rangkaian piplop. Rangkaian piplop merupakan rangkaian elektronika yang dimana dibuat menggunakan dua LED kan, atau lebih dengan ditandai nyala matinya LED secara bergantian berdasarkan satuan waktu. Saatnya bukan satu daya, cina gitu. Menjadi saling bergantian satu sama lain gitu. Pertama, yang kedua. Oke, kita lanjut. Prinsip kerja di rangkaian ini yaitu memanfaatkan prinsip kerja transistor sebagai saklar. Transistor di mana? Transistor ini sebagai saklar gitu. Dan itu rangkaian ini didukung oleh dua komponen dasar lainnya yaitu resistor dan kapasitor. Ini resistor. Ini kapasitor. Pada umumnya kapasitor yang digunakan yaitu jenis elektrolit atau yang biasa disebut dengan elko. Kemarin udah ya sama Kang Iwal, belajar elko. Fungsi dari komponen tersebut yaitu untuk menyimpan muatan atau melepaskan muatan dalam berdasarkan satuan waktu. Jadi menyimpan arus listrik. Sebentar ya, error. Bekerja. Sebentar kawan, lagi error nih. Tes. Ada, Ahmad. Ada. Tes. Oh, baik, kita lanjutkan. Maaf ya tadi ada kendala. Halo, tes. Baik, kita cek ke jenis-jenis piplop. Yang pertama ada RS piplop NOR yang tadi gitu, gerbang logika NOR gitu.
rangkaian memori dasar yang mempunyai dua output yang berlawanan, yaitu key dan key, gitu kan. Sama lah gitu, lambangnya key dan key. Yang kedua RSP flop NAND. Yang tadi kan OR, sekarang NAND gitu. Rangkaian memori dasar yang mempunyai dua output yang berlawanan, yaitu Q dan Q lagi gitu. Sama tapi berlawanan gitu. Jika flip-flop merupakan perbaikan dari sistem RSFF. RSFF itu flip-flop dengan menambahkan saluran clock sehingga kemungkinan timbulnya output terlarang dapat dihindari gitu. DFlip-flop, suatu variasi rangkaian RS flip-flop yang berguna adalah data flip-flop gitu kan. Atau sering disingkat dengan DFF gitu. Bukan Free Fire ya, tapi flip-flop. Flip-flop merupakan rangkaian flip-flop yang telah dibuat dengan menggunakan flip-flop JK. Nah, kita bahas ya RS flip-flop. RS flip-flop ini adalah dasar dari semua flip-flop yang memiliki dua gerbang inputan. Input S dan R. S, R. Yang memiliki dua gerbang inputan, maksudnya yaitu R dan S kan. R artinya reset dan S artinya set. Jadi kan flip-flop yang satu ini mempunyai dua keluaran output, jadi Q1 dan Q2. RS, Q2. S, R, not change, berarti tidak bisa gitu kan. Kalau S-nya dikasih 1, 0, kalau R-nya 1, berarti bisa di-flop gitu. Kalau kita sama gitu dua, tidak ada keluar atau tidak terdefinisi atau tidak bisa berubah gitu. Jika flip-flop tidak adanya kondisi terlarang atau yang berarti diberi berapapun inputan asalkan terdapat clock, maka akan terjadi perubahan pada keluarannya atau outputnya. Jadi kan kalau tadi ada terlarangnya gitu, tidak boleh sama gitu inputannya kalau RS flip-flop. Tapi kalau JK flip-flop mau berapapun kasih gitu, mau sama mau tidak pasti bakal berubah ada. Ketiga, D flip-flop merupakan salah satu jenis flip-flop yang dibangun dengan menggunakan flip-flop RS. Perbedaan dengan flip-flop RS terletak pada inputan R. Nah, ini aduh kurang jelas, maaf ya. Ini R di sini R. Samalah. Pada D flip-flop inputan R terlebih dahulu diberikan gerbang not. Jadi sebelum masuk diberikan dulu gerbang not. Jadi kebalikannya gitu. Misalnya 1 dinotkan dulu jadi 0 gitu. Kayak tadi gitu. Nah, kita masuk lagi ke T flip-flop. T flip-flop merupakan rangkaian flip-flop yang telah dibuat dengan menggunakan flip-flop JK. Yang mana JK? Nah, ini dibuat kita komunikasi jadi flip-flop, T flip-flop gitu kan. Yang keduanya, yang kedua inputannya dihubungkan menjadi 1. Nah, kalau tadi kan 2. Bukan 2, 3 malahan tuh. Kan cuma clock itu, CK itu clock. Nah, jadi ini 1 gitu. T flip-flop jadi 1. 1 keluarnya ada 2 gitu. Tek, 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 tek. Ya, mungkin sampai segitu materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, mungkin kembali lagi ke Pak Gilang. Iya, Mas. Ya. Terima kasih Kang Ahmad. Baik, untuk rekan-rekan semua ada yang mau ditanyakan? Silakan mumpung saat ini waktunya. Kang Ahmadnya masih standby. Oh iya, baik, silakan. Oh, ada yang tanya. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan. Jangan malu, jangan
jangan takut salah. Pokoknya kalau dari materi tadi ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung ditanyakan. Maaf, panggilan telat. Kamu ya. Oh iya, jangan lupa diisi absen ya. Silakan. Ada mengenai seputar materi tadi. Nanti materinya di-share ya oleh Kang Ahmad. Ka Bapak heula gitu nya kayak ke Bapak di-sharekeun. Ya baik Pak. Ya. Kalau tidak salah tadi materinya membahas mengenai rangkaian seri paralel ya. Iya Pak. Ya, kemudian ada flip-flop juga ya. Mungkin di kelas 10 dan kelas 10 mungkin ya untuk materi rangkaian seri paralel. Ya Pak, kelas 10 Pak. Ya, tapi ini kayaknya kelas 10 sekarang belum ya. Apa tahu sudah diberikan di kelas? Udah, Pak. Oh, udah. Ya udah. Udah ternyata. Berarti ya, yang materi itu sekaligus menjadi pengingat ya. Kalau untuk flip-flop kelas 10 gerbang logika ya tadi ya, gerbang logika. Ya Pak, gue logika Pak. Ya. Sepertinya untuk gerbang logika memang belum ya di kelas 10. Itu mungkin pelajaran kelas 11. Nah, kelas 11 gimana SPE atau PRE-nya? Sudah gerbang logika? Mana di sini yang kelas 11? Ini Pak, Udah materi gerbang logika? belum Pak. Oh, belum. Ya memang karena kelas 11 juga masih untuk BDR-nya lebih ke klaster ya. Jadi untuk materinya agak kurang. Makanya di sini Bapak menginginkan itu untuk memberikan materi yang memang sehari-hari ya kita gunakan nanti. Materi-materi pelajaran yang tidak diberikan karena ya sekarang diarahkan ke uji klaster mungkin. Sekarang diberikan di sini gitu. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Malu mungkin Kang Ahmad. Ya mungkin Pak, malu baru bertemu kelas 10-nya. Itu Pak, maaf, kelas 10 TI3, Iqbal Nurdin, mohon on cam Pak. Oh, itu. Katanya suruh on cam Kang, itu apa? Ihwal 10 TI3. Maaf, panggilan. Baju ayah kelas, abi teh. Hah? Baju ayah kelas, jantan terbiasa on cam. Oh. Dan juga kelas. Punten pisan telat ieu kadieuna. Mohon. Tesabios. Menjual kelas Kang Ahmad. Ya, kalau misalkan memang tidak ada yang mau ditanyakan, ya berarti biasanya kan kalau tidak ada yang bertanya, biasanya mengerti ya, Kang Ahmad ya. Iya Pak, biasanya begitu kalau gak ada yang bertanya Ya, pasti mengerti. dulu juga kan Kang Ahmad, Bapak nerangkeun taya nu naros berarti sengartos sadayana gitu. Nah, enaknya sami. Atau sebaliknya, bingung. Ya, memang harusnya memang harus bingung kalau di awal-awal itu. Nah, dari rasa bingung itu ada kemauan untuk mencari
dan memahami lebih lanjut gitu. Dengan apapun caranya ya, mau bertanya langsung ke kakak kelas, mau bertanya ke Bapak, atau mau bertanya ke Kang Ahmadnya langsung, atau mau secara online cari di Google sendiri. Nah, harusnya seperti itu. Ya, kalau misalkan bingung. Nah, tetapi kalau sudah mengerti, berarti alhamdulillah, berarti daya tangkapnya bagus gitu. Ya, itu mungkin Kak Ahmad, terima kasih atas waktunya, atas pemberian materinya. Bapak maunya sih ini ya semua ya, tapi mungkin terkendala kuota mungkin ya. Ya, tapi sampaikan ke teman-temannya untuk kelas 10 dan kelas 11 di grup robotik ada absen ya. Ini di chat ada absensi, silakan diisi. Dan ini materi yang tadi disampaikan oleh Kak Ahmad nanti akan Bapak share gitu. Oke, baik. Kang Ahmad, ada lagi yang mau disampaikan? Ya Pak, mungkin sudah nunggu. Cuman saya minta maaf gitu kalau materinya kurang atau membingungkan kalian gitu. Begitu Pak, paling Bagus banget Kang Ahmad materinya. Terima kasih. kamu telat scouting. Ya, terima kasih Kang Ahmad. Sebetulnya memang kalau awal-awal pasti seperti itu. Ada kadang bingung ya. Tapi itu wajar gitu. Dan jangan sebut teh ulah kapok gitu ya. Ini Kang Iwal 10 T3 ada nama asa saya 10 T3. Pengen muda aja. Pak Gilang. Itu Pak mencari ini Pak, mencari ayam. Nah, Mencari ayam. ayo. Ini teh kelas 10-nya banyak kan, Kak? Banyak ya, lebih banyak kelas 10 ini. Alhamdulillah. Itu Muhammad Anwar, coba on cam lagi apa ya? Coba on cam dulu semua untuk Bapak screenshot. Ya, Bapak mah ada bisa screenshot kamerana ya, can kapasang. Itu bisa on cam. Bisa ke tangan poek. Duh. Tuh. Bapak mah di putranya. Bapak istrinya satu. Pak, Silakan Kak Ahmad tolong di screenshot ya, Pamang Karagok. Ya Pak, baik Pak, sebentar. Sok tos. Belum Pak, belum. Belum. Maklum, laptopnya error. Oh, siap. Di sini aja. Ya. 3, 2, 1. Oke. Baik, terima kasih ya. Yes. Terima kasih yang telah menyempatkan hadir. Mungkin kalau dijadwal sampai jam 3 ya karena materinya sudah selesai. Mungkin untuk pertemuan sekarang Bapak cukupkan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Kang Ahmad itu menjadi manfaat ya, bermanfaat dan dapat diaplikasikan gitu nantinya. Ya.
Dan tidak bosan Bapak ingatkan, tetap jaga kesehatan, ya. Tetap pakai masker kalau mau keluar rumah. Jangan apa disebutnya, jangan lupa cuci tangan, ya, jaga jarak. Kita nanti mungkin tanggal 8 kalau sudah selesai PPKM, akan ada tatap muka di sekolah, ya. Tapi mungkin untuk kelas 12 dulu. Nah, untuk kelas 10 dan kelas 11 ya harus tetap sabar menunggu untuk pembelajaran tatap muka di sekolah. Ya, yang penting tiap pelajaran mungkin nanti ada Zoom meeting-nya ya. Jadi ya bisa saling bertatap muka lah walaupun tidak secara langsung bertemu gitu. Ya. Silakan ada yang terakhir nih Bapak menawarkan, ada yang mau disampaikan atau bertanya? Pak, untuk PPT nanti dikirim di grup WA atau Classroom, Pak? Mungkin di Classroom ya. Siap. Ya, di Ya, Classroom makasih, Pak. robotik kan ada ya. Ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan. Ya, kalau masih kangen silakan ngobrol ya. Bapak tidak akan tutup dulu ini roomnya. Jadi tapi Bapak mohon izin untuk lab duluan gitu ya untuk yang putra ini. Baik, terakhir mungkin ucapan terima kasih kepada pemateri Kang Ahmad dan kepada seluruh anggota dan calon anggota yang sudah ikut bergabung. Bapak tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.